Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Salma Fauzia. Aku dari kelas 10-6. Jadi hari ini aku mau membahas tentang cara menuntut ilmu. Ilmu berasal dari kata alima ya'lamu ilman yang berarti mengetahui. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran terulang sebanyak 854 kali. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Kata ilmu berbeda dengan arafa yang juga berarti mengetahui. Jadi, ilmu secara lugawi adalah mengetahui sesuatu secara mendalam hingga menjadi jelas. Perintah membaca merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bukti betapa pentingnya menuntut ilmu. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Laki-laki maupun perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ikut dalilnya. A few moments later. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun orang muslim wajib untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, tanpa ilmu hidup akan menjadi susah. Adapun menuntut ilmu yang hukumnya wajib dibagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Pertama, fardu kifayah. Fardu kifayah itu hanya berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh sebagian umat Islam, sebagaimana ilmu tersebut juga dikuasai oleh golongan kafir. Yang kedua ada fardu ain. Fardu ain berlaku untuk ilmu-ilmu yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap muslim dalam segala situasi dan kondisi, seperti mempelajari ilmu tauhid, akidah, dan ilmu tata cara beribadah seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, waris, dan ibadah lainnya. Berikut beberapa kriteria atau karakter orang yang menuntut ilmu. Di antaranya yaitu yang pertama, mencintai ilmu sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari hal-hal yang dapat melalaikan. Ketiga, jiwanya bersih dari sifat-sifat tercela. Keempat, tidak sombong. Yang kelima, menjaga kesucian. Dan yang keenam, yang terakhir, belajar di setiap waktu dan tidak pernah puas dalam mencari ilmu. Orang yang menuntut ilmu serta mengajarkan ilmunya kepada orang lain akan diberikan beberapa keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan tersebut diberikan sebagai pembeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Berikut beberapa keutamaan penuntut ilmu. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Yang ketiga, para malaikat ridho dengan apa yang dikerjakannya. Yang keempat, kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, didoakan para malaikat dan seluruh penghuni bumi dan langit. Ini yang terakhir, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama itu meluruskan niat. Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang supaya berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya nanti. Yang kedua ada hormat atau tawadu kepada guru. Memiliki rasa hormat dan bersikap santun terhadap guru adalah perilaku yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu.
Tiga, atau yang terakhir ini adalah mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Setiap mengawali suatu perbuatan, kita diperintahkan untuk berdoa. Begitu juga ketika mengakhirinya, termasuk ketika menuntut ilmu. Sini ada doa mengawali belajar, ada doa mengakhiri belajar. Jadi segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.